Alasannya gini ya. Kenapa bunga bambu ini atau kembang giling ini saya taruh di aula? Karena aula ini kan memang sarana untuk tempat ibadah seluruh jamaah ya. Itu satu. Kedua, di sini dengan adanya bunga bambu ini atau kembang giling ini memang suatu gambaran tentang arti sebuah kehidupan di dalam menempuh tholabil ilmi. Supaya tholabil ilmi ini itu tidak sia-sia. Dia akan lebih tahu tentang arti sebuah kehidupan, tentang mencari ilmu jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, para pecinta bambu unik dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haidar Karim di channel Bambu Wengker, yang memang sudah lama nggak nongol ya di dalam dunia perbambuan, karena saya juga lama tidak pulang. Memang karena ada kesibukan, dan juga tim Bambu Wengker yang lain juga tentunya dalam kesibukan masing-masing ya, apalagi Mbah Warno. Nah ini di sini kita juga baru berbenah mengenai aula HI atau posnya Bambu Wengker. Ini kita berbenah, kita ganti posisi, kita ganti tempat yang dulu kita bongkar ya. Nah ini akan saya pertunjukkan, saya ganti kamera depan dulu. Nah ini rumah yang dulu dipakai untuk aula atau tempat kegiatannya tim Bambu Wengker ini dibongkar. Ini disisakan 4 tiang. Ini rencana mau kita bikin gazebo untuk tempat sarasean ya. Ini aula yang baru. Aula yang baru sekarang pindah ke sini. Ini adalah rumah Mbah Warno yang dulu. Ini kita jadikan aula untuk kegiatan tim Bambu Wengker dan juga sedulur-sedulur dari jamaah hati Islam ya. Dan ini letak museum masih sama. Letak museum masih sama di sana, cuma yang di sini masih terlihat longgar karena kita bongkar dapur yang di sini, kita bongkar ya. Jadi ini terlihat luas, dan nanti kedepannya akan dikasih teras ya insya Allah kalau ada kelonggaran rezeki lagi. Dan itu tadi kita habis selesai membuat dapur ya, dapur untuk masak dan juga untuk bikin kopi. Jadi lumayan sibuk beberapa bulan ya maklum, dan apalagi sekarang sudah musimnya waktu hujan, jadi kemungkinan pulang itu kita agak minim. Sekarang hujannya juga sudah datang, ini mau hujan lagi. Dan sekarang di aula ini juga kita lagi ada pemasangan dari bunga bambu. Ini bunga bambu. Nah, ini mulai pemasangan dari sini, dipasang oleh Kang Edi. Yes, saya kurang paham ya mengenai bunga bambu ini, kenapa baru dipasang. Soalnya sebenarnya bunga bambu ini diperoleh oleh Mbah Warno sama Kang Edi. Pengeksekusiannya sama Kang Edi. Ini udah sekitar 2 bulan ya kalau nggak lebih. Tapi ini baru dipasang. Ini jumlahnya ini sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan ini
dompal atau apa ini, gembol sono yang dulu di museum kita bawa ke sini dua. Ini buat tempat-tempat untuk aksesoris aula sinilah. Ini dari bunga bambu ori ya yang dipasang ini. Mungkin Mbah Warno punya alasan tersendiri kenapa bunga bambu ini dipasang di aula. Jadi tidak ditaruh di museum beserta bambu-bambu unik yang lain. Tapi ini dipasang di aula ataupun pos dari Bambu Wengker. Oke sedulur ya, nanti akan kita tanya-tanya langsung kepada Mbah Warno kalau pemasangannya sudah selesai. Sekaligus nanti biar beliau jelaskan mengenai manfaat dan mungkin filosofinya, biar dijelaskan langsung sama Mbah Warno. Ini foto-foto beliau, Mbah Warno juga sama guru-guru pilot juga akan kita pasang hari ini. Nah, di luar hujan ya, mungkin agak berisik. Mungkin buat teman-teman bambu unik yang dulu pernah ke sini, yang dulu pernah ke Museum Bambu Unik ataupun ke rumahnya Mbah Warno, agak sedikit berbeda atau sedikit tangling ya mungkin, karena di depan sudah ada warung kopi dan juga rumah yang di sini sudah dibongkar. Yang terakhir ke sini Kang Kater Galih 45. Nah, saat beliau ke sini ini aula sudah pindah ke sini. Cukup ditali-tali, tapi ini dibungkus plastik keamanan untuk biar lebih aman lah ya. Iya. Ini ganti yang sebelah sini, ini yang panjang, paling panjang. Iya mas, perlu dipegangin mana mas? Boleh. Kita air wepat gini, kepalanya tinggal nyekel ya. Oke, sudah dibantu sama Mbah Warno ya. Nah ini di sini juga tergantung bambu unik. Nah ini Mbah, peduk jalu nggih? Peduk jalu. Ini bagus ini loh, unik. Ini juga nggak ditaruh di museum, Mbak? Enggak, memang sengaja saya tak belum buat. Oh ya. Itu tali AC dari Kang Jambrong. Oh, tali AC dari Kang Jambrong. Semoga Kang Jambrong mendapat berkah juga. Amin amin. Dari kesehatan. Banyak sebenarnya ya dari teman-teman itu. Masih, tapi kemarin itu dilewatkan Kang Kater. Oh, yang dititipkan Kang Kater waktu ke sini. Ya. Oh ya. Jadi ini dari Kang Jambrong dititipkan ke Kang Kater Galih waktu ke sini. Unik loh. Nah ini kalau T-Rex yang ada di museum ini kita bawa ke sini. T-Rex seperti dinosaurus.
Yang dulu di museum kita bawa ke sini untuk aksesoris di sini. Nah, ini foto-foto yang dulu di aula yang lama. Ini tadi baru kita bersihkan dan nanti akan kita pasang juga di aula yang baru. Ini foto Mbah Warno waktu zaman dulu, nggak tahu tahun berapa ini, nggak tahu saya. Hari ini sama guru beliau, Habib Zainal Abidin Gresik. Dan ini juga sama Mbah Sujak, Almarhum Mbah Sujak. Guru pengamal sholawat Wakidiyah Nganjuk. Dan itu simbol-simbol dari HI ya, nanti juga akan kita pasang. Baru tadi kita bersihkan, soalnya banyak debu waktu kita pembongkaran itu, kita simpan dulu. Pemasangan tengah. Pemasangan tinggal 2. Ini yang kelima. 5. Jadi di tengah itu, Mas. Boten. Ya sebenarnya tengah ini, tapi ini 6 jadi Kanan kiri. ini setelah timur. Lah begini. Oh ya. Berarti yang tengah 2 ini, yang satu sini. Lekuk, Mas. Aman dong. Ada mana turun kene yo. Ya, kamu yang dipatah kita udah. Oke, pemasangan selanjutnya yang ke-6 nih. Ini di tengah tapi posisinya yang agak yang sebelah barat. Sebelah kiri. Ngenteng dulu. Nah, aku lagi kopi karo pangeran.
Alhamdulillah sudah selesai pemasangan 6 bunga bambu ori. Nah, dan ini tempat untuk sholat dulur-dulur yang datang, dan juga untuk kolwat. Alhamdulillah ya, ini meskipun seadanya tapi sudah ada tempat kita untuk kegiatan. Dan ini juga ada kayu-kayu juga ya. Nggak tahu ini kayu, seperti kayu cecang kalau nggak gali asem. Oh, gali asem. Kalau pemasangan sudah selesai, nah ini nanti kita ngopi dulu lah, nanti sambil tanya-tanya sama Warno mengenai bunga bambu yang dipasang tadi ya. Oke, tak pasang HP-nya dulu. Oke sedulur ya, ini kamera sudah tak pasang. Nah ini kita sambil istirahat sambil ngopi. Saya akan tanya-tanya kepada Mbah Warno tentang pemasangan bunga bambu di aula sini ya. Soalnya lama juga kita tidak mendengar ular-ular atau wejangan dari Mbah Warno ya. Jadi nanti semoga bisa dapat pelajaran dari Mbah Warno mengenai pemasangan bunga bambu di aula ini. Belum habis. Makanya ini tadi dagangan kita ya, jadi kita habis selesai beres-beres dapur. Kita langsung disuruh Mbak Warno untuk memasang ini. Jadi dadakan juga. Dan saya berinisiatif untuk bikin video di bambu. Jadi sebelum langsung saja kita sapa Mbak Warno. Selamat sore Mbak Warno. Selamat sore. Mungkin langsung mau kita. Iya. Karpe gitu. Pertanyaan. Kemudian mungkin saya juga bingung juga. Jadi kita mau bertanya dan juga nanti biar sebelum tahu dari kita begini mengenai pemasangan bunga bambu di aula ini. Berarti ceritanya memang sama itu mau seperti sokong bumi. Saya kaget sih. Lama juga nggak bikin konten. Padahal aku nggak ngomong. Jadi nggak ada niatan berbambu. Tapi ternyata hidup dia. Karena kan juga Warno juga lama ya. Memang saya sudah lama nggak ada bambu lah ya. Apalagi ini memang mungkin ya nanti sama sedulur ya, mungkin banyak rindu lah. Apalagi ini kan bunga bambu ini memang langka kan. Bunga bambu bahkan jarang ya yang memberikan penjelasan tentang hakikat filosofi tentang bunga bambu atau kembang beling. Soalnya kan namanya itu juga serupa tapi tak sama, maknanya pun juga beda. Itu beda nama, jadi maknanya juga beda. Iya. Tapi
satu rumpun tapi satu pakem. Jadi nanti misalkan saya kasih penjelasan itu kedua-duanya itu semua akan nyambung. Ya seperti ini kan banyak yang saya pasang ini nggak tahu berapa yang tadi. Mungkin untuk awal alasannya dulu. Bunga bambu ini kan juga termasuk gandengan dari bambu unik. Iya. Jadi kenapa kok nggak dikumpulkan di museum, tapi malah dipasang di sini? Ya. Gini kan, memang ya sebelumnya saya nyapalah buat sahabat-sahabatku ya, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf buat sedulur-sedulurku pecinta bambu unik Nusantara, juga para pengkaji giling seluruh Nusantara, bahwa mungkin ada beberapa bulan ini saya memang vakum, bukan karena saya menghindar dari dunia bambu unik, tidak, karena memang faktor kesibukan yang lain mungkin, terus banyak sekali ya hal-hal yang perlu saya selesaikan. Dan ini kebetulan dari admin Bambu Unker ini ternyata saya kasih masang bunga bambu. Sebenarnya saya nggak kasih tahu, saya cuma saya suruh pasang, tapi ternyata di sini ya saya tanya, ya nggak apa-apa lah, pokoknya ini demi kebaikan supaya tahu tentang alasan kenapa tadi yang ditanyakan ini kan masuk kategori juga bambu unik, tapi kenapa kok tidak dimasukkan ke museum gitu ya. Dan ini saya khususkan, saya taruh di aula. Alasannya gini ya, kenapa bunga bambu ini atau kembang giling ini saya taruh di aula? Karena aula ini kan memang sarana untuk tempat ibadah seluruh jamaah ya. Itu satu. Kedua, di sini dengan adanya bunga bambu ini atau kembang giling ini memang suatu gambaran tentang arti sebuah kehidupan di dalam menempuh tholabil ilmi. Supaya tholabil ilmi ini itu tidak sia-sia, dia akan lebih tahu tentang arti sebuah kehidupan, tentang mencari ilmu jati diri. Oleh karena itu, saya memasang bunga bambu ini atau kembang giling ini, itu Pak, insya Allah saya minta sama Allah, semoga apa yang menjadi bagian dari simbol kembang giling ini menjadikan suatu pemahaman dan masuk ke dalam kolbu seluruh jamaah, supaya dia lebih paham tentang arti kehidupan dalam menempuh segala sesuatu yang berkaitan dengan tholabil ilmi. Nah, tholabil ilmi ini bukan pada cuma saya, tapi juga setiap apa yang dia lihat sebenarnya gitu. Makanya di situ kembang giling. Kembang giling itu maknanya itu ngembangake pangiling-iling. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan segala sesuatu kebaikan itu akan masuk ke dalam kolbu, sehingga menjadikan suatu daya ingat yang kuat bahwa hidup di dunia ini semua tidak lepas atas kurnia rahmat Allah. Maksudnya gitu. Jadi berguru itu bukan cuma pada satu sisi, dua sisi, tidak. Apa yang kita lihat itulah guru kita. Entah itu dari segala sesuatu, asalkan kunci dasarnya kembang giling ini ngandelke pangeling eling marang kersane Gusti Allah, berarti kita, guru kita itu setiap segala sesuatu yang mengajarkan tentang suatu kebaikan. Sedangkan kebaikan itu tidak terbatas, gitu loh maksudnya. Kebaikan itu tidak terbatas. Oleh karena itu terus dikembangkan lewat rasa, lewat pemikiran, pemahaman, supaya menjadikan suatu pemahaman tentang diri kita, benar-benar paham tentang ngaji giling, punya dulu. Berarti secara tidak langsung adalah simbol suatu doa. Doa ya, simbol suatu doa yang siri, dalam arti rahasia. Nah, itu. Makanya saya taruh di aula ini sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Iya. Terus mengenai jumlahnya ini Mbak, soalnya kan biasanya yang saya tahu biasanya kalau istilahnya buat ide atau buat apa itu kan 4 penjuru terus 1 di tengah. Enggak, itu tadi kan masih ada 1 yang belum saya jelaskan. Jadi mengenai perbedaan ngaji apa itu kembang giling sama bunga giling. Nah itu, kalau bunga itu bahasa Indonesianya, kalau kembang itu bahasa Jawanya.
Tapi dua-duanya sebenarnya itu suatu simbol, meskipun serupa tapi tak sama. Tapi sebenarnya itu sama antara kembang sama bunga. Nah, kalau kembang itu mengembangkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan dikembangkan. Kalau bunga itu suatu pertahanan supaya kita bisa mempertahankan di dalam suatu ilmu itu, tak lahir maupun batin, itu tetap dalam kebaikan, supaya kita selalu menjaga nama, supaya harum nama kita itu tidak tercemari dengan segala sesuatu perbuatan kotoran yang kita lakukan, maksudnya di situ. Nah, itu juga harus belajar istiqomah, maksudnya gitu. Seperti halnya kalau bahasa gampangnya itu apa itu istilahnya itu, tanamkanlah suatu kebaikan, nanti engkau akan diharumkan namamu dengan hasil perbuatanmu itu sesuai dengan perbuatan kebaikan itu sendiri. Jadi yang menjadikan nama harum, bau harum itu bukan dari orang lain, tapi dari perbuatan kita. Akhirnya orang lain pun, oh ternyata ini loh. Itu maksudnya gitu, tidak mencemari perbuatan kita dengan hal yang tidak senonoh, misalnya gitu. Itu bunga bambunya. Terus untuk menyikapi jumlah ya, jumlah ini sebenarnya kan ada 6 semua, tapi yang satu kan saya buat tutup aslinya, jadi 5, ini saya pasang 5, terus yang tutupan di depan sini, berarti jumlahnya 6. Sebenarnya 5 itu kan 4 penjuru ya, 4 penjuru itu. Terus bahwa yang satu itu diri kita lah, jadi ya ancer kita, jadi bahwa itu adalah suatu benteng. Kita melangkah di dalam suatu perjalanan hidup, dimanapun kita melangkahkan kaki, disitulah tertanam bau parfum minyak wangi. Dan setelah kita meninggalkan tempat kita, disitulah tertanam zikrullah. Karena kita selalu belajar istiqomah di dalam melangkah, kita duduk, hati kita terus ingat pada Allah. Itu zikrullah, itu maksudnya seperti itu ya, pancar kita. Nah itu. Terus kenapa saya tutup satu lagi 6 itu sebenarnya hakikat fadilahnya itu masuknya ke dalam rukun iman kan, bahwa segala sesuatu itu manusia itu kalau sudah diberi kurnia rahmat Allah, entah itu lewat ilmu lahir maupun ilmu batin, entah itu harta benda, sudah diberi kenikmatan, kemuliaan di dunia, itu setidaknya kita harus ingat. Makanya di situ rukun iman itu berarti harus percaya dengan qadar, hari akhir. Nah, di situ. Jadi kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah, kembali kepada Allah, dan itu harus kita percayai. Maksudnya gitu. Ilmu setinggi-tingginya ilmu, sekaya-kayanya harta kita, semua itu akan kembali pada Allah. Itu. Nah, jadi maksudnya kembali itu ya, kalau kita sudah diambil sama Allah ya sudah, kita berarti semua itu sudah dikembalikan. Itu. Hanya generasi aja yang melanjutkan, tapi sebenarnya itu sudah tutup. Karena kita sudah tidak bisa menikmati dari segala sesuatu fasilitas itu tadi. Tapi dengan adanya kita menanamkan suatu kebaikan ilmu tadi, itu akan menjadikan suatu tetap nama kita harum, meskipun sudah meninggal orangnya, tapi namanya tetap harum. Bunga bambunya itu tadi tetap mengikuti. Terus di situ pasti ada suatu pertanyaan mungkin dari orang mengatakan, wah ya benar, wong dulunya itu dia selalu berbuat di mana-mana, selalu menanamkan suatu kebaikan, kembangnya tadi. Nah itu maksudnya, kembangnya tadi itu menanamkan suatu kebaikan. Nah, akhirnya namanya tetap harum meskipun orangnya itu sudah nggak ada. Nah, itu bukan tertuju pada diri saya, tapi ini adalah sebagai simbol di dalam kehidupan untuk kita belajar thalabul ilmu tadi. Semua sama, kita itu niatnya belajar sama-sama. Jadi saya hanya sebagai simbol saja. Ini di sini menjelaskan tentang simbol. Kenapa alasan saya pasang bunga bambu, terus kembang deling, bunga deling itu seperti tadi.
Ada lagi yang dipertanyakan, monggo. Oke, itu lur ya, itulah tadi alasannya Mbah Warno kenapa dipasang di aula dan jumlahnya 6 itu tadi. Dan mungkin untuk filosofi secara sendiri-sendirinya Mbak, kan dari jenis nama kan berbeda. Iya. Mungkin dari filosofinya saya pernah dengar dari Mbah Warno kan berbeda juga. Dari bunga bambu, terus kembang deling, ale nomor sendok, ya itu dua itu. ya dua itu. Iya. Ya dua. Loh, itu kan tadi kan sudah filosofi tuh kan. Gambaran itu sudah filosofi kan. Gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu sudah masuk ke dalam filosofi. Iya. Gitu. Jadi itu tadi kan alasan saya. Nah, alasan saya pasang, saya jelaskan itu sebenarnya sudah menggambarkan tentang arti filosofi dari bunga bambu tersebut. Cuma ini masuk khasanah doa. Gitu loh, saya masuk khasanah doa supaya apa yang saya pasang di sini itu semua itu atas siri saya, rahasia saya, hanya Allah yang tahu. Sehingga nanti kalau jamaah datang ke sini, loh ini kok sudah dipasang sama Mbah Warno, dia kan biasanya orang yang nggak tahu, dipikirkan jimat. Nah itu loh kan versinya sudah lain lagi, orang masuk sini sudah wah ini jimat, ini pagar, ini dan lain sebagainya. Nah, pagar itu juga ada baik, ada benarnya, soalnya ini adalah pagar diri kita untuk supaya kita tetap mengingat pada suatu kebaikan, maksudnya gitu. Jadi nggak ada unsur lah tentang gaibnya, wallahu a'lam. Kita harus percaya segala sesuatu kalau sudah menjadi kitab alam, di situ pasti ada gaibnya. Gaibnya wallahu a'lam tidak perlu saya jelaskan. Ya, soalnya hanya orang-orang tertentu kan yang bisa mempergunakan tentang bunga bambu ini. Soalnya ini memang bunga bambu ini langka ya di Ponorogo, 9 tahun baru saya menemukan bambu ini. Ya mungkin itu sedikit yang saya perlu saya sampaikan kan. Semoga sedikit kajian ini setidaknya bisa memberikan suatu pemahaman buat sedulur-sedulurku pecinta bambu Nusantara. Terus sedikit banyak sudah saya jelaskan arti filosofinya, makna dan kegunaannya. Mungkin sedulur-sedulur bagi yang menemukan bambu ori ya, bunga bambu ori itu bisa dipasang di rumahnya, itu bagus. Kalau pengen lebih tahu lagi ya datang ke sini. Oke sedulur ya, jadi itulah tadi perbincangan saya dengan Mbah Warno buat sedulur semua, terutama pembolang bambu unik dimanapun berada. Untuk yang sudah mendapatkan bunga bambu, ini khusus bunga bambu ori atau sembarang? Khusus bunga bambu ori. Khusus bunga bambu ori. Kalau yang lain-lain itu sudah beda lagi. Beda lagi. Ya, karena banyak sekali ya. Nah, soalnya sebenarnya gini kan, saya itu menemukan bunga bambu ori atau kembang ori itu sering ya. Tapi kan di rumpun. Seperti saya kemarin di Bloro juga menemukan. Terus di Cepu juga menemukan, di Tuban juga menemukan. Tapi di sana itu kan bunganya bunga rumpun. Nah, semua ori di sana berbunga gitu loh. Tapi kalau bunga-bunga bambu yang lain sering sekali. Tapi kalau untuk bambu ori di Ponorogo yang masih ini, mungkin semua teman-teman di Ponorogo saja ya baru ini. Kemarin kan ini diambil sama Mas Dito sama Kang Warno, saya suruh ngambil sisanya ya. Yang lain itu dari ori ya. Mungkin untuk pembolang dan dapatkan bisa dipasang di rumahnya. Mungkin mengenai info lebih lanjutnya bisa datang ke dalamnya Mbah Warno. Kalau untuk penjelasan filosofi dan alasannya tadi sudah dijelaskan semua. Oke, Dur. Ini alhamdulillah sudah memasuki waktu maghrib. Satu lagi tentang Facebook saya sudah Oh
pecinta bambu unik dan yang ikut tergabung dalam grup bambu unik di Facebook. Nah, ini pemberitahuan dari Mbak Warno bahwa untuk sementara Facebooknya Mbak Warno ini off ya. Memang di off kan untuk bukan lupa kata tadi.